Malam semuanya, ketemu lagi di IG Live hari Minggu ini. IG Live-nya kita di hari Senin ya. Kemarin libur IG Live dulu. Oke, sambil menunggu teman-teman yang join. Jadi gimana kabarnya teman-teman lihat IHSG hari ini? Tadi sempet ya minusnya 3% lebih, terus udah menghampiri kembali level 6000 gitu. Gimana kabarnya teman-teman? Ya, malam semuanya. Oke. Ya, kita nanti lihat sama-sama ya bentukannya IHSG. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik. Malam, Ferry. Ya. Malam, Chandra Setiawan. Malam, Ricky Wahid. Gold kemana? Gold apa nih? Gold XAU atau gold saham? Iya, kalau XAU nanti kita lihat sama-sama ya. Malam, Kangkus. Ya, bisa jebol 6000 enggak? Kita lihat aja ya sentimennya apa. Kalau banyak sentimen positif, mudah-mudahan nggak jebol gitu ya. Kita lihat dalam 2 pekan terakhir IHSG-nya itu kayak menolak sih di bawah 6000. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Tapi kalau sampai jebol, maka support berikutnya ada di kisaran. Kita lihat sama-sama ya. Langsung kita lihat chartnya aja. Oke, saya balik dulu ya. Nah, ini dia. Oke. Ini, nah biar kelihatan dekat. Oke, ini IHSG di chart monthly ya teman-teman. Jadi garis hitam yang tebal ini adalah support besar IHSG. Saat ini posisinya ada di 6161 ya. IHSG ada di posisinya ada di 6161. Nah, support terdekatnya dia kalau kita lihat itu ada di 5910. Berikutnya ada di 54. Nah, kalau saya ngelihat dari tahun 2009 gitu ya sampai sekarang, teman-teman lihat ya kayak gini. Kalaupun sampai ada penurunan itu masih ada ruang sampai ke kisaran 54. Kalaupun mudah-mudahan sih enggak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sentimen negatifnya terus menghimpit pergerakan IHSG, ada potensi sampai ke sini gitu. Tapi kita lihat dulu pada saat ini. Kalau kita lihat ya, saya buka rasionya. Pada saat ini penurunan IHSG itu udah hampir 50%-nya ya, udah hampir 50% daripada sejak dia pandemi ya gitu. Nah, ini untuk IHSG. Jadi ya mudah-mudahan tidak ditutup di bawah 6000. Kita semua berharapnya kan yang terbaik ya teman-teman, tapi tetap kita harus hope for the best, prepare for anything gitu ya. Anything termasuk kalau sampai jebol ke bawah, ditutup di bawah 6000 ya, seperti tadi supportnya ada di 5910. Ini saya gambaran yang besarnya aja ya, 5910, 5438 gitu ya. Terus saya bacakan dulu ini bentar ya, saya bacain dulu ini BBCA. Oke, jadi BBCA itu dia kan memberikan dividen ya teman-teman. Nah, jadi kemarin itu dia kasih dividen Rp250 per lembar saham. Nah, pada saat kumnya kayak gini, posisinya kumnya itu kemarin tanggal 21 ya. Kumnya kayak gini, tadi ditutup di 7950. Kalau kita lihat
BBCA itu dari sejak Oktober itu bergerak di dalam channel downtrend ya. Supportnya itu ada di saat ini sih di 7650 nih. Saya mau nggak mau buka lagi. Kalau misalnya ditutup di bawah 7650, maka berikutnya ada di 6850. Kira-kira begitu untuk BCA gitu ya. Nah, untuk investor BCA tentu ada penghiburan karena ada dividen yang dibagiin, nanti masuknya tanggal 11 April. Terus berikutnya BBRI. BBRI hari ini dia RUPS gitu ya. Nah, akan kasih dividen 345. Tapi saya tadi mencari beritanya, belum dapat jadwalnya kapan kumnya dan berikutnya ya pembayarannya kapan. Tapi saya baru nemu itu dividen yang dibagikan 345. Nah, saat ini BBRI ada di level 3610. Kalau kita lihat dari fundamentalnya sedikit ya teman-teman, PBV-nya si BBRI pada saat ini itu ada di 1,71, sedangkan average BV-nya itu ada di 2,48, berarti dia itu sudah di bawah rata-rata gitu ya. Berarti kalaupun ada kenaikan ya kira-kira ke average-nya dia tuh di 2,48. 2,48 itu ada di harga 5.245, sekarang 3.610 gitu ya. Ini BBRI. Saya bacain Big Bang dulu ya teman-teman ya. Terus ini Bank Mandiri. Bank Mandiri seperti kita udah pernah bahas, Bank Mandiri itu ada pola double top ya. Ada pola double top dengan target itu di 4.000. Sekarang 4.460. Ya udah, kalau misalnya memang mau turun BMRI ini nih di 4.000 nih masih ada support. Sebenarnya sebelum nyampe 4.000 teman-teman bisa lihat ya, ini di sini ini level Fibonacci di 4330 gitu ya. Kalau dia turun terus ya udah 4.000 sekalian deh, kalau mau cepet nyampe terus rebound lah, udah selesai, kira-kira kayak gitu ya. Itu untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu akan RUPS besok ya. Rups besok kita bisa lihat dividennya ada berapa. Terus PBV-nya itu di 1,45. Average BV itu dia ada di 1,72, itu nilainya di 5275. Sekarang 4460 gitu ya. Jadi kira-kira kalau ada upside ya kira-kira ke situ, ke average BV-nya ya. Terus BBNI nih. Ya, BBNI ini masih merona ya. BBNI dia tidak mampu bertahan di 4260 yang mana ini adalah level support pentingnya, tapi akhirnya jebol juga. Sekarang BBNI di bawah 4000 yaitu di level 3720. Nah, yang menarik BV-nya si BBNI itu ada di 0,85, jadi udah murah banget gitu ya, udah di bawah 1, 0,85. Nah, average-nya dia itu ada di 1,09, itu di kisaran 4787 gitu ya. Jadi ya itu sekilas the big four bank. Untuk BBNI RUPS-nya lusa tanggal 26 bulan 3 gitu ya. Saya scroll dulu ke atas, tadi kayaknya udah ada yang kepengen diliatin, jadi saya scroll dulu, tadi belum sempat di catat. Malam Ibu Ani juga Ibu Anti minta di review brand seingat saya nggak boleh, brand itu juga ada double top, nggak boleh dengan neckline 5.500 ya. Kalau dia nggak ditutup di bawah itu berarti belum confirm double topnya gitu ya. Kita lihat nanti brand. Terus Cia tanya Yuti sama ITMG. Wah, tadi sih saya sempat ngintip ITMG-nya itu masih merah merona ya gitu. Oke, kayaknya baru itu brand TPIA. Ini sahamnya Om Prayogo ya. Terus kayaknya baru itu ya, belum ada yang nanya lagi ya. INKP Cia ya, nanti sekalian dilihatin. Oke, kita lihat brand dulu ya teman-teman ya. Ini brand ya. Jadi ini nih teman-teman, jadi brand itu nih ya, ini kayak setiap IG live minggu nih udah diliatin. Ini ada pola double top dengan neckline di 5.500.
kemarin minggu lalu itu brand itu sempat menyentuh 4.580. Saya mention untuk teman-teman yang ada di grup Happy Trade Faster bahwa kita lihat ya penutupannya gimana, karena saya ngelihatnya kan ini di candle polanya itu di weekly. Jadi kalau di weekly dia belum ditutup di bawah itu berarti belum confirm ya. Kemarin itu ditutup di 5975 gitu ya. Nah sekarang ini kan ini minggu terakhir ya sebelum kita libur Idul Fitri ya. Jadi candlenya ini belum matang teman-teman. Kalau nggak salah kita masih trade sampai hari Kamis gitu ya. Jadi kita lihat Kamis nanti penutupannya apakah di bawah 5.500 atau tidak. Kalau misalnya dia bisa ditutup di atas 5.500 berarti pola ini tidak terkonfirmasi gitu ya. Nah gimana nih ke depannya ya, kalau udah punya barang, aduh mohon diwaspadain ya, karena kalau jebol itu dimana support berikutnya itu ada di 3.700 gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak suka dengan formasi bentukan candle yang seperti ini teman-teman ya. Belum ada dorongan atau pasukan buyernya tuh belum nongol gitu ya. Nah untuk si brand ini mungkin rentang pergerakannya ya antara 5.500 sampai 6.800 kira-kira gitu ya untuk brand. Kemudian Era Jaya, Era ini seingat saya juga masih terkoreksi gitu ya. Nah ini Era, kita lihat candlenya weekly aja, Era di 366 gitu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat Era itu level 374 itu level supportnya dari tahun 2022. Jadi dia tuh kayak mencoba bertahan gitu ya. Yang mana kalau teman-teman bisa spot juga ya, di sini ada double top juga dengan neckline ya di 3774 gitu. Jadi kalau ditutup di bawah 374 ini ya welcome 336. Ini kan udah kejadian gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kayaknya untuk Era ini bergerak di range sempit 360 386 gitu ya. Itu untuk Era. Akra nggak ada harapan. Apalagi brand, iya betul. Gimana ya, kan kita harus paham gitu ya. Kita harus paham harga tuh pasti nggak selamanya naik. Kayak Pani gitu ya. Sekalian ingat ya, coba saya lihat. Kan ada juga waktunya udah selesai gitu. Nih ya. Saya lihat Pani. Oke. Nggak ada yang nanya, kebetulan inget tuh. Ya kan? Udah selesai waktunya untuk turun, kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman, segala sesuatu tuh ada waktunya gitu. Kayak kita sekarang turun terus ya IHSG, saya percaya pasti nanti ada waktunya juga selesai penurunan ini dan akan naik lagi gitu ya. Walaupun sentimen-sentimennya sekarang ini lagi sulit cari gitu ya, kayaknya kalau ngelihat berita ya ampun gini amat sih gitu sentimennya. Tapi saya mau tetap percaya bahwa segala sesuatu tuh ada waktunya, pasti ada waktunya. Nanti ini selesai akan ada waktunya sentimen positif muncul gitu ya, gitu sih ya. Ya pray for the best, prepare for everything gitu ya. Terus tanya tadi Akra, coba ya kita lihat Akra gimana ya. Akra itu dari April tahun lalu memang arahnya turun gini. Jadi kalau dibilang ada harapan atau enggak saat ini, selama dia bisa masih bertahan di atas 1000 ya mungkin dia akan bergeraknya di antara 1000 sampai 1340. Begitu dulu sih. Jadi saya ngelihat pergerakan harga tuh step by step gitu teman-teman ya, Ibu Susanti Esther. Terus Adaro, nah ini nih kita lihat nih ya, kemarin kan waktu kapan tuh bagi dividen. Nah gimana teman-teman, masih kayak gini? Kalau mau serok rasanya mesti pakai money management yang ketat, karena di sini belum kelihatan ada tanda-tanda buyer muncul gitu ya. Sebagai retailer ya kalaupun mau beli ya spekulasi. Kenapa? Karena belum
belum ada muncul membalikan arah gitu. Nah untuk Adaro ini candle segede gaban ini waktu itu dia ini ya bagi dividen gitu ya. Potensinya masih bisa ke sekarang kan 17.50, support berikutnya 13.90 gitu ya untuk Adaro. Terus UT begini bentukannya, sama ya teman-teman, ini ada pola double top, targetnya di kisaran 22.000, sekarang ada di 22.700. UT ini udah dari Februari itu dia mencoba bertahan di atas 21.000. Kalau misalnya dia terus bertahan di atas 21.000 ada potensi at least teman-teman, at least nggak turun lagi, cobalah nahan dulu, baru habis itu kita bisa harap dia berbalik arah, kira-kira step-stepnya begitu gitu ya. Nah UT ini resistennya di 24.225 gitu ya. Terus ITMG, nah tadi sih pas market lagi jalan saya sempat intip ITMG tuh lagi merah tuh ya, jadi ITMG masih ada potensi ke 20.000 ya, support berikutnya di kisaran 19.000, itu sih ITMG. Terus TPIA ya, TPIA mencoba bertahan di 6425 nih ya, dari 18 November 2024 mencoba bertahan di 6425. Selama dia masih bisa bertahan di atas 6425, mungkin range pergerakannya di antara 6425 sampai 7600 ya. Itu untuk TPIA. Terus ANJT. Wow, ukur dulu. Wow, keren nih. Hiburan ya di tengah-tengah market lagi kayak begini. Bentar saya ukur dulu ANJT. Oke, ANJT resisten. Oke. 1690 ini resisten 2 minggu terakhir tertahan di situ. Nah, nih. Ini daily-nya. Hati-hati kalau misalnya nggak bisa ditutup di atas 1690, jangan kaget kalau tiba-tiba ya nyambangin 1415 gitu ya. Terus INKP. Nah, INKP ini juga salah satu yang PBV-nya rendah, tapi seingat saya sih masih losor tuh, ya. Waduh. Gimana nih? Habis ini supportnya 3.000. Sekarang 4.730. Wah. Pelik-pelik ini. Ya masih turun ya. Di 4940 sih ada area Fibonacci. Nih harga lagi gelantungan di sini, tapi ngelihat kayak gini kok potensinya masih bisa melemah gitu sih untuk INKP. Tadi udah. Nah, saya bacain chat lagi. Gimana teman-teman, hari ini ada yang kuat nggak ngelihat ini IHSG? Onat gembul, IHSG masih turun. Iya, tadi IHSG udah pertama tadi saya jelasin. Nanti Onat liatin rekamannya ya. Erik apa kabar? Erik, tenang Rick, ada penghiburan Rick. Dapat dividen BBRI. Iya, walaupun Porto lagi membara, tapi at least ada duit masuk lah ya Rick ya, BBRI, tapi jadwal tanggalnya belum keluar tuh gitu ya Rick. Terus bentar, tadi ada yang nanya ICBP siapa ya? Bentar ya. FX Berkeley. ICBP candle hari ini menurut aku gimana? ICBP, teman-teman ada yang tahu apa nih? Sekalian deh, ayo ICBP, ayo buka contekan ICBP candle apa nih? Cakep dong, kalau sempet cuan di brand berarti kamu tadi TikTok main cepet ya. Yuk ICBP. Simple Earth bilang hammer buat nambah muatan BCAC market plus segini, boleh pelan-pelan aja. Buy maksimal kapan biar dapat dividen BBRI? Masalahnya saya belum dapat juga jadwal kumnya kapan gitu ya, tapi ya bertahap lah. Kita lihat kan sekarang ini Okan ya, Okan Fakat
kita lihat kan sekarang juga kondisi market masih seperti ini. Buy maksimal ya mungkin kamu bisa money management ya, dibagi, jangan langsung main hajar. Kalau saran saya sih begitu. Tadi udah dibacain kan PBV-nya, average BV-nya berapa gitu. Onat, sekarang lebih enak narik ribo chart daily apa monthly? Sebenarnya enak atau enggaknya itu tergantung kebutuhan. Kalau monthly kan berarti kamu mau lihat jangka panjang. Kalau daily berarti kan kayak tadi siapa yang cuan di brand tuh, nah, dia pasti nggak lihat monthly, dia pasti lihat daily, bahkan mungkin lihatnya intraday gitu. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan. Terry Chandra, hammer, betul ya. Jadi ICBP itu ada candle hammer ya. Kita lihat apakah besok ICBP bisa ditutup di atas 10.500 ya. Kalau ditutup di atas 10.500 terbuka potensi dia menguat ya. Menguatnya kemana? Kita lihat satu lantai di atas, yaitu di 10.850 itu dulu ya. Jadi saya jawabinnya campur lebur nih karena chatnya numpuk gitu ya. Nah itu ya untuk ICBP. Tunggu saya baca chat lagi, tadi kayaknya ada yang kelewat. Bris, oh bentar ya, saya catat dulu. ICBP, Bris, Minta Factory Jakarta, Mint Factory, BRMS memungkinkan non secara gold masih uptrend. Gold tuh XAU, bentar ya, saya liatin XAU ya. XAU, oke, XAU ada di sini. XAU USD. Teman-teman yang investasi di XAU IDR, XAU, yang investasi di LM sih penghiburan banget ya. Wow, all time high tuh XAU. Oh per gram, bentar. XAU IDR per gram. Nah ini udah 1,6 ya, 1.600.000 ini di daily. Jadi kalau terus ditutup di atas 1,6, berikutnya 1.709 gitu. BRMS saya lebih better lihat chart per chart sih ya. BRMS kita lihat. Teman-teman, saya nggak suka sebenarnya bentukan kayak gini. Jadi BRMS itu ada support di 332. Saat ini di 318, di 300. Ini nggak kayak gini itu membuka potensi pelemahan gitu BRMS. Jadi ketika dia fail bertahan di atas di 332, maka potensi pelemahannya akan menjadi lebih besar daripada penguatan. Nah saat ini dia coba bertahan di 300. Ini 300 nih angka psikologis ya, support psikologis. Jadi kalau misalnya ditutup di bawah 300, embrace your heart ya, dia bisa ke support di bawahnya ini. Mint Factory ya, lihat satunya aja gitu. Udah ya tadi Mint, udah saya scroll ke bawah lagi. MNB Kitchen berarti kamu ini dong ya, chef ya nggak sih? Ntar abis ini saya ada live di TikTok, tapi bukan saham, lebih ngomongin hal sehari-hari gitu. Saya live pre-love ya. Market lagi kayak gini, kita mau tungguin, mau liatin juga arahnya masih ke bawah. Jadi kita perlu mencari sesuatu ya yang bikin tetap semangat. Saya ada buku ini, teman-teman, sebentar, sharing sebentar. Trading Psychology. Ini ada tulisan waktu COVID. Kita semua yang era pandemi udah ada di market pasti apa ya? Ngalamin yang sama. Saya bacain sebentar ya. Virus corona membuat gentar penduduk dunia. Penjualan masker jadi naik, tidak masuk akal. IHSG merah merona membuat para pelaku pasar berdebar-debar. Terus trader harus bagaimana? Trading adalah aktivitas dagang. Orang dagang itu biasanya jual beli dan nunggu. Kalau pembeli belum ada ya nunggu. Kalau barang dagangan belum siap dikirim ya nunggu. Sama juga sama trading di bursa saham Indonesia. Gak mesti harus selalu jual beli. Gak mesti harus ngeliatin kedap-kedip running trade juga.
Itu sih kalau saya, in my humble opinion. Nggak juga harus beli dan harus habisin uang yang ada di porto. Kalau memang belum ada yang bisa dibeli, gimana? Kalau lagi turun terus ya gimana? Nunggulah ya, sabar. Sama ya teman-teman, sama ya kayak kondisi beberapa bulan ini di IHSG. Terus sambil nunggu ngapain? Bisa juga terus mengamati sampai ada tanda-tanda boleh beli. Taunya gimana tanda-tanda itu? Saya sebagai trader yang mikirnya simper-simper aja, nggak mau pusing dan nggak ribet urusan orang lain. Saya pakai analisa teknikal buat membaca tanda-tanda itu. Selain itu, ngapain lagi? Ya, menikmati hidup. Kan hidup trader nggak hanya trading aja. Bener ya teman-teman ya? Bersosialisasi dengan teman-teman perlu loh itu agar nggak kuper dan kudet. Selain itu juga untuk menangkal virus corona, kita perlu meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh. Caranya dengan olahraga rutin. Olahraga membangun imunitas tubuh. Terus satu lagi yang bisa menangkal virus corona yaitu hati yang gembira. Make yourself happy. Tetap semangat ya. Jadi ini relate. Beberapa bulan ini kan kita juga ngalamin yang merah-merah terus ya sama kayak gini, ngapain? Nah, sambil nunggu ngapain? Kalau saya pribadi yang saya lakukan, nanti nih teman-teman kalau yang mau join ya join aja di TikTok live. Atau saya kalau yang sempat ngeliat story saya waktu hari apa ya, lupa, Sabtu, Jumat, saya bikin brownies. Jadi apa yang bikin hati saya happy? Kita ngeliatin kayak gini ya teman-teman, merah gini, banking dihajar terus-terusan, terus saham-saham kita merah, porto merah, terus mau ngapain gitu ya? Ya salah satunya kalau saya sudah menemukan gitu yang bikin ya, kalau dulu waktu belum paham analisa teknikal saya belajar, kalau sekarang ya udah make myself happy gitu. Semoga teman-teman juga bisa menemukan hal-hal lain ya. Kalau yang masih baru mau belajar, inilah waktunya belajar gitu sih ceritanya. Jadi ntar saya jam 9 abis dari TikTok saya ke abis dari IG saya ke TikTok gitu. Si Erik senyum-senyum ya. Coba ya saya scroll lagi ke bawah ya. Setiap hari coach live TikTok. Iya, saya tuh newbie di TikTok. Jadi namanya newbie, kita kan harus banyak belajar. Saya masih newbie banget gitu ya. Jadi TikTok tuh kayak ada challenge. Ayo kalau misalnya 3 hari live 30 menit gitu, nanti naik ke stage apa. Saya kan anaknya kan kayak gitu ya, seneng gitu-gituan. Ya udah, ya 30 menit. Ini di IG kan 1 jam. Kalau di IG kan kita mesti nganalisa gitu ya, pakai ilmu. Kalau di TikTok kan cuman ngomong aja. Jadi saya pre-love gitu di TikTok itu saya pre-love barang-barang sendiri gitu. Ya saya seneng sih mempelajari hal-hal yang baru gitu. Jadi masih newbie teman-teman, saya masih newbie banget ya. Ngomongnya aja masih soal ini. Malam Ci, kapan nih masuk BCA BNI? BNI nyicil Pak Daniel. Jadi pakai MM. Saya ada sih cicil dikit-dikit tapi belum berani gabruk ya. Nyicil kalem gitu. Jadi abis buka market ya masih merah, ya udah. Kan ini kan udah tahu level-levelnya mana gitu. Jadi ya udah nyicil aja. Apalagi ini ada dividen gitu ya. Ya misalnya floating loss 10 juta, dapat dividen 5 juta, lumayan lah ya, setengahnya kan udah dapat duitnya, kira-kira gitu. Sekarang bisa ngomong gini, kalau dulu ya di buku ini saya pusing-pusing kepala juga nih. Jadi beda ya, ini buku pertama, ini buku ke-7 apa ke-8, jadi beda nih, tampilannya beda teman-teman. Lihat ini kayak gini outfitnya, ini kayak gini. Jadi perjalanan sih kita di saham. Dulu saya yang ini sakit kepala nih. Dulu tuh juga belum crash ya, tapi market merah tuh sakit kepala. Tiap hari berenang rendam kepala. Yang di sini lebih tenang. Kan ini staying chill, lebih tenang, banyak olahraga. Satu lagi teman-teman, olahraga itu penting. Mau apapun ya jenis olahraganya. Karena apa? Karena waktu kita olahraga itu ada hormon endorfin, itu yang bikin
kita lebih semangat, confident, at least semangat lah ya. Kalau nggak ada semangat kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. At least semangat dulu gitu. Ngeliatin sentimen kayak gini, buka IG, ngeliat berita si bapak ngomongnya gitu, kan lemes ya. Tapi kalau kita punya semangat, kita tetap punya hope gitu bahwa pastilah Indonesia pasti, atau market ini pastilah better gitu sih ya. Ci dulu pas covid banyak yang nyesel kenapa nggak all in pas harga drop. Nah, saham yang direkom untuk serok apa aja? Gini, jadi kalau Ibu Anti kan udah pernah covid ya, sekarang tinggal nyontek aja waktu di covid, waktu dia rebound, sektor mana yang reboundnya duluan, kan gitu kan, karakternya udah ketahuan. Waktu covid 5 tahun yang lalu semua turun, tapi satu sektor itu dan market leader dari sektor itu langsung bisa rebound, bahkan sempat all time high. Jadi kalau ditanya saham apa yang rekom, tinggal nyontek aja gitu. Teman-teman yang di sini pasti tahu lah, yang udah lama tahu sektor apa, terus market leadernya apa gitu. Tuh Daniel udah sebut sektor finance ya, tinggal cari market leadernya apa, buka chartnya. Jadi kadang-kadang memang harus buka ya, saya buka ya nih chartnya. Kita untuk bisa punya confident harus lihat sendiri sih. Nih, kok Malaysia sih? IDX Fin. Nih ya, ntar ya, kita pakai chartnya monthly aja. Nih ya, cuman adanya dari 2021 nih, 2021 nggak ada, datanya cuman segini monthly ya gitu. Sektor finance ya. Chandra Setiawan iya, Immanuel Kurniawan iya. Kita buka aja. Saya ini teman-teman bukannya rekomendasi ya, jadi teman-teman saya tuh senengnya ngelihat sendiri gitu. Nih, ini waktu krisis 2008 semua turun, dari 700 turun sampai 450%. Panas dingin gak sih nih? Panas dingin bener, 50% gitu ya. Terus 2020 nih, pandemi, turun dalam. Ini turunnya 1, 2, 3, 4 bulan. Sekarang lebih parah. Udah berapa bulan kita merah, sekarang lebih parah turunnya. 1, 2, 3, udah berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Ya ampun, udah setengah tahun kita merah. Tuh, turun. Naik nggak? Gitu ya udah. Berarti kan kita bisa tahu dia resilient. Gitu ya. Nah, tadi kan saya bacain PBV tuh di depan. Bacain PBV di depan. Teman-teman tinggal catat aja mana PBV-nya yang paling murah, atau ya ada yang PBV-nya yang paling murah, ada yang dividennya yang paling besar gitu. Tunggu ya. Tapi penyebab jatuhnya saham-saham pas Covid dan sekarang kan beda. Apakah masih relevan? Kita kan lihat bahwa itu semua kan sentimen ya. Jadi kalau misalnya prinsipnya Dow Theory, jadi salah satu prinsipnya Dow Theory itu adalah price discount everything. Artinya segala sesuatu yang mempengaruhi pergerakan harga, baik itu fundamental, baik itu rumors, baik itu politik, itu tuh udah terlihat di harga. Jadi kalau yang kayak Covid itu kan ya satu dunia ngalamin gitu ya. Waktu 2008 krisis juga begitu ya kan. Relevan atau enggak, tapi kita bisa melihat, maksud saya kita bisa melihat karakter si saham ini itu seperti apa gitu. Apakah
dia mampu untuk bangkit lagi. Nah untuk kayak gitu kita harus ngelihat juga sih laporan keuangannya, at least paling segampang-gampangnya ya, lu masih bisa menghasilkan laba nggak sih gitu. Itu aja, saya suka yang mikirnya simple sih. Nah, hidup udah susah, maksud pikirnya ribet-ribet. Kalau saya sih begitu ya, nggak tahu deh Foni puas apa nggak, tapi POV-nya saya kayak gitu. Sama aja sih kayak ngeliatin manusia, karakternya manusia ya kan, ada yang karakternya tenang, ada yang karakternya gerasa gerusu, ada yang kalau kena masalah menyalahkan, ada yang kalau kena masalah tenang mencari jalan keluar, kan gitu. BBTN 785 masih melemah ya, BBTN masih melemah. Supportnya masih ada di 695 gitu sih. Parah Ci, masuknya Taksin ke Danantara besok market diuji, asing tetap kabur atau putar balik. Ya maunya sih, saya sih kepengennya maunya yang terbaik ya Pak Daniel, kepinginnya gitu ya menanti. Aduh please deh, ayo dong sentimen positif dong gitu ya kan. Market itu butuh dikasih rasa aman gitu sih. Saat ini Ibu L kemarin kan dapat giveaway tuh, apa ya kemarin, poster ya, udah di ini belum, udah ditempel di tembok belum Bu? Di saat seperti ini harus wise di money management, bener nggak Ci? Betul, jangan asal all in, sabar gitu, karena kita kan nggak tahu ya. Kalau ngeliat kayak gini saat ini belum ada. Kalau IHSG, hopefully IHSG terus bisa bertahan ya. Saya lihatnya weekly ya, hopefully nggak tutup di bawah 59. Kalau ngelihat dari 2 minggu ini kan begitu, tapi kan ya let's see, belum ada keluar candle yang kuat banget. Ini aja belum mateng, candle baru juga sehari nih hari ini gitu. Jadi oleh karena itu perlu money management gitu. Jadi kita waktu trading itu nggak cuman bisa analisa teknikal, jadi komponennya itu ada bisa analisa, money management, psikologi trading gitu, strategi juga. BBRI tadi gimana? Ih panjang, Christian, ntar nonton deh rekamannya, BBRI disebut di depan kok, panjang lah ya pokoknya BBRI ada dividen lah gitu ya. Bufa kita lihat Bufa ya, gimana nih coba teman-teman nih, kalau ngelihat candle begini Bufa, menurut teman-teman potensinya utara apa selatan? Kita hari ini coba deh kita ngobrol. Bufa, menurut teman-teman nih Bufa potensinya utara selatan? Di soal tadi ada yang nanya Bufa mana ya, ntar ya saya scroll dulu ke atas ya. BPCA supportnya di berapa ya? Tadi yang nanya Bufa mana sih? Laki gimana? Bufa, Daniel Hesbon selatan. Yang lain coba ngeliat gini tuh. Jadi kalau Bufa itu ada supportnya di kisaran 68 selatan. Iya, saya juga ngeliat selatan. Ini kalau ditutup di bawah selatan ya arahnya bisa ke 57. Candle gini jalannya dari kemarin tuh, ya kan? Jadi ini naik sementara aja. Selatan uji support. Ya kira-kira gitu untuk Bufa. Ya. Terus tadi ada yang nanya sebentar. Bris kayak tadi udah dibacain gak sih? Potensinya melemah kalau nggak salah. Bris BMRI udah. Kalau Big Four itu ya tinggal
lihat rekaman di depan. Breeze itu support 2160, sekarang 2110. Jadi range pergerakannya di antara 2160 1775 ya. Breeze ini ada double top. Ya, ini ada double top. Targetnya ya kira-kira di kisaran ini, tapi belum melihat adanya benar-benar pembalikan arah yang kuat. Saat ini untuk Breeze gitu, Lina. Ya, terus Ibu L. Iya, Fibo analisis. Jadi kemarin Ibu L itu dapat ini giveaway-nya, dapat apa? Ini dapat poster ya, gitu. Buat pelajarin cara narik pakai Fibo. JPFA nggak naik. Nah, kayaknya sideways nih kalau nggak naik nih. Ini kan weekly. JPFA kemarin itu sempat 1660 ya, sekarang di 1980. Hold, sell atau jual? Saya nggak tahu harga kamu berapa, tapi kelihatannya potensi penurunannya ini terbuka sih untuk JPFA. Kelihatannya ya, ngelihat kayak gini, rentang pergerakannya 1980 2150 gitu. Ini kalau nggak bisa bergerak di atas 1980 lagi, ya arahnya ke sini nih, gitu ya. Ini untuk Java. Terus Sido kemarin dengar berita katanya pada buyback. Kita lihat aja nih, ya. Jadi Sido ini dia mencoba untuk bertahan di atas 545 nih Sido ya, dari Desember 2024 gitu ya. Mencoba bertahan. Jadi Sido itu range pergerakannya 545 580 gitu ya. Hill saya sakit kepala nih. Mana ya Hill? Nggak ada. Salah. Ini saham nggak liquid deh kayaknya. Nih ya, kayak gini. Kalau saya sih nyalinya udah nggak ada trading saham ginian. Dulu masih mudaan dikit bisa berani, sekarang udah enggak. Hill 292 support, berikutnya 188 gitu. Duh, chart Breeze saatnya nge-short, gitulah ya. Toba TOBA gimana dong Toba arahnya? Itu udah dikasih tahu garisnya. Toba view-nya ya masih terbuka potensi pelemahan sih. Resistennya di 308 336 ya, Adi Sofyan. Tuh arahnya masih ke bawah. Meja. Lucu banget ya, ada kodenya meja. Ini upside-nya udah lumayan ya. Iya. Ya ini mah trading aja kali ya. Tuh 420. Kayak udah mulai ngerem gitu. Jadi kalau punya mah di training stop aja. BMRI if Bandung. Tadi udah BMRI. Mason share nama akun TikToknya. Ntar ya di IG story abis ini ya. Saya share ininya apa, link live-nya ya. Iseng butuh hal baru, butuh belajar hal baru. Jadi saya lagi mencoba. Nggak tahu teman-teman di sini ada nggak sih yang jadi yang jadi afiliator? Karena kan
sekarang kita kan lihat ya semua juga tren sama kayak di saham, kita ngelihat tren, bener ya. Sekarang trennya semua adanya di online gitu. Jadi saya kepingin tahu aja gitu, pengen nyoba. Kan kalau nggak nyoba nggak tahu bisa apa enggak, nggak sih? Jadinya kayak gitu, pengen nyoba gitu. Terus kemarin nyoba juga, ada influencer jual brownies seloyang 1 juta. Nah, dia baik hati juga kasih resep. Saya pengen coba gitu. Ya kalau nggak nyoba nggak tahu, kira-kira gitu sih. Udah nih semuanya udah dibacain, udah kali lagi ya, udah dibacain semuanya. Excel, oke. EXCL. Tuh, ada pola apa? Nih, Excel. Ada pola apa tuh? Tinggal baca teman-teman. Iya, sama-sama Bu Andri. Excel. Jadi kita lihat besarnya ya. Nah, ada yang tanya tadi, Ci, kayak gini lihat monthly apa daily? Saya suka top down analysis. Jadi saya lihat gedenya. Kalau kita lihat gedenya, teman-teman lihat Excel. Kelihatan jalannya? Ya, kelihatan jalannya Excel. Channelnya channel down, ya. Terus sejak tahun 2023 dia bergeraknya di rentangnya jelas di 2560 1925. Terus mulai 2024 makin sempit rentangnya 2160 2370 gitu. Nah, itu kelihatan dia bentuk ini triangle gitu. Jadi kalau udah gini ya either dia jebol ke atas atau jebol ke bawah. Kalau ke bawah 2160, ke atas 2370 gitu untuk Excel ya. Pawon sama Ratu bentar ya, habis ini saya iniin. Bentar, lihat. Nah, Ratu nih kemarin sempet ini saya, wow, duh. Ya, pawon gimana? Bentuknya kayak gini. 266. Dia nggak bisa tahan di 398 begini weekly. Ya, Chandra, sorry ya. Jadi ini arahnya memang bisa ke 314 dulu, terus 266. Terus BRPT ya. 655. Masih arahnya turun gitu. Ini kalaupun naik, ini ya, ini bocoran ya, ini saham ya kalau yang suka trading, karena saya suka trading di sini. Tapi sejak bentukannya gini-gini, skip dulu. Dia tuh kalau naik cuman sehari, dan kalau begitu hijau harus dijual. Itu sih harus trading ya. Jadi BRPT ini sekarang di 655, supportnya 585 715. Ini mah hijau sedikit langsung harus keluar gitu ya. Refi, Ratu ada news, saya nggak begitu ini news sih, saya ngeliat chart. Seingat saya waktu itu ada mentionnya di Happy Trade Faster, tapi saya lupa ibu siapa. Nah, udah deh, nggak bisa bohwat ini double top, ditutup di bawah 6450, ya udah ke bawah gitu. Arahnya kemana? Arahnya masih ke bawah. Ini udah fase namanya markdown gitu. Mudah-mudahan yang dapat di harga-harga ini kan masih cuan ya. Kalau saya pribadi sih saya keluar gitu, bungkus kalau kata saya. Kalau saya loh ya, lihat kayak gini, ntar lagi meledak ya, kita lihat dulu. Nggak tahu meledak ke bawah, meledak ke atas. Tineke tadi TPA udah di depan ya. Terus auto, iya, sideways auto,
dari Februari kemarin ya, di rentang 1945 sampai 2000-an. Jadi lagi sideways autonya gitu. Ya. Dewi Tutri Mayor. Oke, auto Mayor. Masih turun. Ya. 1975 1755. Jadi masih turun. Emang ya ini baru hari ini ya, weekly-nya baru hari ini. Jadi kalau dilihat gini range-nya 1975 2150. Ini untuk Mayor. Ya. Terus Akra ya. Kayak tadi udah deh Akra, masih turun tuh. Akra ini weekly ya. Akra itu 1075 ini supportnya. Ya. Kalau bertahan di atas 1075 1260, tapi kalau misalnya dia jebol nih 1075 ke 895. Ini untuk Akra ya. Di ini kemarin itu sempat ada double bottom, tapi belum nyampe target udah terkoreksi lagi. Itu untuk Akra. Nah, ini AMRT. Seingat saya dia masih arah turun, nggak tahu ya AMRT. Tuh, betul. Udah, ini distribusi polanya. Ini weekly ya, 1770. Ini kalau candlenya model kayak gini, resisten terdekatnya 1945. Ini untuk AMRT. Oh iya, satu lagi unik coba ya. Lagi sideways tuh. Itu ini lagi sideways ya. Saya buka lagi rasio atasnya 3618 tuh. 476 640. Unik ya. Itu tadi mau lihat saham apa kok lupa. Unilever sebentar. Ada Firdi jadi inget Unilever. Pengen lihat Unilever. Nah, udah. Turun maning. Firdi. Ini weekly. Kayak gini ya. 1240 1145 985. Bawah 985 725 gitu. Iya. Ya udah. Sampai segini dulu teman-teman. Pani udah tadi, Randy udah dibacain, nanti teman-teman tinggal nonton rekamannya. Izin pamit dulu. Saya ke sebelah, nanti jam 9 live di sebelah ya. Kalau yang mau join nanti tinggal lihat di IG story. Biasanya saya 10 menit sebelum supaya nggak hilang linknya ya. Oke teman-teman, tetap semangat. Ingat yang tadi yang saya bacain waktu ini. Ingat yang tadi yang saya bacain, virus corona, trader gimana ya. Ini saya jalanin sekarang ya, makanya tadi saya cerita tentang TikTok, tentang baking dan segalanya ya. Waktu polanya saya gitu, waktu lagi market turun mau diapain lagi. Kalau dulu saya bikinnya donat kalau sekarang bikinnya brownies gitu ya. Oke, dadah semuanya. Kita ketemu lagi di live mungkin 2 minggu lagi, karena minggu ini kita libur lebaran ya. Oke, see you, stay safe, stay healthy, bye.